Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton, para subscriber dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Penyakit motor friction cepat panas, ditambah lagi sudah panas kipas nggak mau berputar. Itu tampaknya akan selalu jadi masalah yang klasik ya. Dan membandel di motor friction, apalagi frictionnya yang sudah lawas. Nah, di video kali ini kebetulan saya mau ganti air radiator, dan berhubung lagi rame masalah mesin cepat panas dan sudah panas kipas nggak berputar, saya bongkar semua komponen, gak semua sih ya, komponen-komponen sistem pendinginnya, mulai dari rumah pompa radiator, termostat, termosensor, semuanya saya bongkar untuk keperluan tutorial agar kawan-kawan minimal punya gambaran dan bisa ngecek sendiri ya. Kita mulai dari A sampai Z istilahnya. Kita mulai dari kipas radiator, relay, termostat, termosensor, dan bagian rumah pompa radiator. Bagi yang perlu informasinya simak terus sampai habis, dan bagi yang belum bergabung silahkan subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar nggak kelewatan. Oke, kita awali tutorialnya dari penyebab kipas radiator itu nggak berputar saat mesin panas. Nah, nggak afdol rasanya kalau bicarain itu tanpa jumper menjumper, karena ini salah satu cara yang paling mudah untuk mengecek apakah kipas masih berputar atau enggak. Ambil relay yang tengah, ambil kabel biru dan merah, oke. Jumper menggunakan kabel atau kabel tembaga yang sudah dibentuk huruf U. Ya, kalian bisa dengar kipasnya berputar, oke. Oke, berarti untuk masalah kipas nggak ada masalah, kipasnya masih berfungsi. Oke, kalau dirasa kipas masih bagus, cek bagian relay, bisa menggunakan avometer ataupun langsung ke aki. Saya sediakan video di samping ya, yang lewat aki. Ini pakai avometer. Nah, jarum masih bergerak, artinya relaynya masih berfungsi. Oke, kipas masih oke, relay masih oke. Berarti penyebab kipas nggak berputar saat mesin panas bukan karena kipas dan relaynya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang lain, yaitu termosensor. Oke, untuk ngecek termosensor sendiri nggak afdol ya kalau nggak dites bisa dibakar, atau bisa menggunakan hair dryer kalau punya. Sebelumnya pastikan relay terpasang, semua soket terpasang, kontak pada posisi on, lalu bakar ujungnya saja seperti ini. Nah, untuk masalah kipas berputar atau enggaknya, untuk durasi waktu sendiri nggak ditentukan sebetulnya, berapa detik, berapa menit, berapa jam kipas muter, enggak. Tapi di atas suhu 100 derajat yang terbaca oleh termosensor, itu harusnya kipas berputar, yang menandakan mesin itu overheat. Oke, dipegal kalau gini. Nah, oke, sekarang kita tunggu beberapa saat sampai kipasnya berputar. Saat termosensor ini dibakar, ini panas banget, ini menandakan termosensornya masih berfungsi. Oke, kita matikan ya, lampu suhu pun menyala ya, artinya mesin dalam keadaan panas. Oke, dan langsung mati seketika saat kipas pun mati. Oke, di sini kita pelajari ini yang dari termosensor ini penyebabnya sangat-sangat beragam ya. Jadi kalau rusak, motor nggak langsam, muncul kode 21 berbet, kan kipas nggak berputar ataupun cepat berputar. Nah, di situ. Jadi di atas suhu 100 derajat Celcius kipas berputar harusnya. Sekarang yang jadi masalahnya, saat motor pertama dinyalain, kipas langsung berputar, lampu suhu nyala seperti tadi. Dan saat mesin dibawa jauh, kipas nggak berputar, lampu suhu menyala. Itu kenapa? Jadi termosensor ini antara error dan rusak itu terbagi menjadi dua. Yang satu cepat nyala, yang satu lagi telat nyala. Seperti itu ya. Kecuali kalau sudah patah. Jadi kalau misalkan cepat nyala, ini termosensor lemahnya ke cepat nyala, jadi error. Jadi motor baru dinyalain pun yang terbaca oleh termosensor ini suhunya di atas 100 derajat. Lalu yang kedua, saat mesin panas, lampu suhu menyala dan
diiringi tenaga mesin yang drop. Tolong digarisbawahi, tenaga mesin yang drop saat overheat, lampu suhu menyala, kipas berputar. Setelah dipaksain sampai tenaga motor bener-bener ngedrop sampai panas rasa, baru kipas nyala. Itu ternyata termosensor ini yang lola ya, terlalu lama ngebaca, padahal suhu mesin sudah di atas 100 derajat. Jadi kalau permasalahannya seperti itu, silahkan cek termosensornya terlebih dahulu. Kalau sudah dicek pasti akan ketemu jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke part yang lain, yaitu bagian termostat. Oke, kalau bicara masalah termostat, nggak apa-apa kalau kita nggak main masak-masakan. Kita masak termostatnya di air yang mendidih. Tapi sebelum dimasak, tolong perhatikan baik-baik. Di termostat ada pernya, ada katupnya, katup yang tengah yang tembaga ini ya. Ini posisinya full ke atas, artinya masih tertutup, dan saat kena panas akan turun atau terbuka sampai full. Kita fokus ke yang tembaga tengah ya. Kita coba masukkan. Oke, kita tunggu sampai katupnya itu turun alias terbuka. Oke, tolong diperhatikan baik-baik. Katupnya mulai turun perlahan-lahan. Katupnya turun ya perlahan-lahan, kita lihat. Fokus ke katup yang tengah. Katupnya turun secara perlahan-lahan saat suhu airnya meningkat. Oke, katup yang tengah terus turun ke bawah. Kita tunggu sampai full ya turunnya. Oke, jadi seperti ini cara kerja termostat di dalam mesin kita. Oke, katupnya sudah ke bawah. Kita lihat, kita matikan airnya, kompornya ya, kita matikan. Fokus ke katup yang tengah. Katupnya akan kembali lagi ke atas di saat suhu mesin atau suhu airnya sudah kembali ideal. Tolong fokus ke bagian tengah ya. Udah, katupnya mulai ke atas. Kita tunggu sampai full biar enak ngejelasinnya. Oke, bisa kawan-kawan lihat. Nah, dari sini artinya katupnya masih berfungsi dengan baik karena hanya dalam hitungan detik saja. Ini termostat terbuka dan tertutup saat mesin panas dan mesin kembali dingin. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, saya kasih solusi. Kalau misalkan termostatnya macet, nggak terbuka sama sekali, dan lagi nggak ada duit, silahkan bebas saja, copot. Itu cara yang terbaik selain diganti ya kalau macet. Oke, kita lanjut ke komponen yang lain, yaitu bagian rumah pompa radiator. Oke, untuk masalah kipas pompa radiator, nah di sini ciri-cirinya ya, itu air radiator cepat habis dan meluber dari tangki cadangan. Itu kenapa? Karena kipas ini nggak bersirkulasi alias nggak berputar di saat mesin menyala. Air radiatornya itu diem saja dan semuanya meluber melewati tutup radiator menuju ke tangki cadangan. Itu ciri-cirinya. Kalau menyebabkan mesin panas, pasti ya menyebabkan mesin cepat panas. Untuk solusinya silahkan ganti, itu yang terbaik. Nah, lalu untuk masalah lain,
Kenapa kipasnya nggak berputar? Satu, baling-balingnya sudah habis, tinggal yang bulatnya saja. Yang kedua, antara baling-baling dan batang kipas yang langsung terkoneksi dengan baut pengikat timing gear itu kan semacam seperti ini ya. Ini batang kipas, ini timing gear, bautnya seperti ini, jadi pas. Nah, antara batang dan dudukannya di baut itu, dudukan baut itu luka lah atau patah sedikit, yang menyebabkan saat berputar enggak seperti ini, tapinya jadi agak ada spasi dan miring, yang menyebabkan air radiator itu bukan hanya nggak bersirkulasi tapi masuk dari sini dan menuju ke mesin, yang menyebabkan oli mesin itu terkontaminasi alias tercampur oleh air radiator. Oli berwarna putih, mesin kasar, baret, dan tenaga drop. Itu ciri-cirinya. Oke, lalu antara batang dan kipas patah, nggak terkoneksi juga. Ini tolong silahkan dicek ya, kalau ngerasa airnya nggak bersirkulasi, takutnya seperti itu. Nah, lalu yang jarang diketahui adalah packing. Ini packing, terlebih packing yang ini yang tengah. Jadi area rumah pompa radiator itu di sini saja. Ini bukan. Ini adalah tempat udara yang dari mesin keluar dan masuk menuju ke box filter atau selang hawa ya. Selang hawa dari sini. Ini harus aman dari air radiator dan oli. Oke, kalau misalkan pakai ini sobek, sedikit saja sobek ataupun kelipat saat pemasangan, itu saya pastikan air radiator masuk ke sini, bisa ke box filter, kesedot, bisa juga langsung ke mesin turun. Nah, itu yang menyebabkan mesin cepat panas dan air radiator cepat habis. Itu ya, gejalanya hampir sama. Selain air yang cepat habis tanpa kita ketahui, mesin kasar karena pelumasan justru bukan hanya oli saja tapi tercampur dengan air radiator, mesin kasar, tenaga drop. Itu gejala-gejalanya. Oke. Nah, jadi dari tutorial tadi, kalau kalian ngalamin yang mana saja silahkan cek. Mau cek semuanya lebih baik. Nah, yang akan saya kasih sekarang adalah kenapa kipas pompa radiator saya masih awet, air masih bersirkulasi, dan seal pompa radiatornya masih bagus karena nggak jebol ke mesin. Tiap ganti oli, mesin olinya gitu-gitu aja, nggak berubah warna, walaupun hitam pekat karena pemakaian, wajar. Jadi intinya adalah jangan pernah membiarkan air radiator itu mengering, apalagi sampai habis. Air radiatornya tinggal setengah di radiator, silahkan isi lagi, bahaya itu. Kipas akan cepat habis karena kepanasan meleleh, dan seal pompa radiator akan rusak. Pokoknya nggak akan awet, seperti itu ya. Jadi silahkan dicek satu-satu, dan kalau masih ngalamin mesin cepat panas dan kipas nggak berputar saat mesin panas, solusinya adalah panas mesinmu itu seperti apa. Kalau nggak dibarengi dengan tenaga yang drop, saya rasa suhu mesinnya masih ideal. Hanya saja perasaan kita ya yang rasa kayak panas banget, padahal disadari header knalpot atau leheran knalpot panasnya itu ya, karena dibawa jauh. Dan kalau nggak diiringi lampu menyala, lampu suhunya, itu nggak usah khawatir, berarti suhu mesin masih ideal, masih di bawah 100. Tapi lain cerita kalau tenaga sudah drop, suhu mesinnya itu sudah kebaca, sudah menyala ya lampu MIL nya, dan kipas masih nggak mau berputar, saya kasih solusi yang pertama tadi, jumper kipasnya. Kalau bisa kabelnya dipanjangin buat saklar, jadi kita bisa memanualkan fungsi kipas radiator itu kapan saja. Itu solusi paling masuk akal daripada maksain motor dalam keadaan overheat. Oke, semoga sedikit banyaknya bisa membantu kawan-kawan semuanya yang lagi ngalamin mesin cepat panas dan kipas radiator nggak berputar saat mesin panas. Semoga bisa menambah wawasan. Bagi yang kelewat videonya, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, follow Instagramnya, like fan Facebooknya silahkan. Sampai jumpa di lain waktu, di lain video. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.